Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irin Siti Nur Ajijah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil produk yang saya buat untuk mata kuliah workshop media pembelajaran. Produk yang saya buat yaitu media pembelajaran interaktif yang dibuat dengan Canva dan diunggah di YouTube. Nah, produk media pembelajaran interaktif ini adalah video yang memanfaatkan desain kreatif dari Canva untuk menciptakan visual menarik dan informatif yang disajikan di YouTube. Produk ini berupa presentasi interaktif, slide-slide-nya yang menarik dan juga mudah diikuti. Produk ini memiliki beberapa tujuan, antara lain memberikan edukasi secara visual. Jadi dengan menggunakan video interaktif ini, peserta didik bisa menonton dan memahami materi atau keterampilan tertentu dengan mudah. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berinteraksi dengan konten, juga mudah untuk dipahami dan juga diakses. Nah, sebelum menggunakan produk tersebut, peserta didik akan diberikan terlebih dahulu buku panduan, yaitu buku panduan ini berisikan langkah-langkah dari petunjuk penggunaan media tersebut. Setelah peserta didik membaca buku panduan dari halaman pertama sampai akhir, peserta didik akan menemukan petunjuk penggunaan di halaman 5, yang dimana petunjuk penggunaan ini antara lain peserta didik memulai dengan memindai barcode yang tersedia di buku panduan. Nah, barcode tersebut ada di halaman 7. Yang pertama, peserta didik memulai dengan memindai barcode yang tersedia di buku panduan. Nah, barcode ini akan membawa peserta didik langsung ke materi teks laporan hasil observasi. Setelah memindai barcode, peserta didik diarahkan ke aplikasi YouTube untuk menyimak materi teks laporan hasil observasi secara mendalam hingga selesai. Hai para penjelajah kecil, pernahkah kalian penasaran dengan sesuatu? Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu teks laporan hasil observasi itu apa? Nah, hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian secara sistematis. Teks LHO ini bertujuan untuk menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca. Nah, LHO itu singkatan dari laporan hasil observasi. Jadi, kita menuliskan semua hal yang kita lihat dan amati tentang suatu objek. Teks LHO itu seperti sebuah cerita loh yang punya bagian-bagiannya. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Untuk pernyataan umum ini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Untuk deskripsi bagian berisi penjelasan detail dan lebih spesifik mengenai objek atau bagian-bagiannya, bisa berupa ciri-ciri, struktur, atau karakteristiknya. Untuk deskripsi manfaat, menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Adapun kaidah kebahasaan teks LHO. Yang pertama, menggunakan verba relasional. Nah, verba relasional biasanya digunakan pada beberapa istilah tertentu. Contohnya yaitu seperti terdiri atas, disebut, merupakan, termasuk, digolongkan. Nah, yang kedua, menggunakan kata penghubung. Penggunaan kata penghubung dalam teks laporan hasil observasi banyak sekali ditemukan. Misalnya yaitu kata penghubung penambahan seperti dan, serta, namun, sedangkan, melainkan, persamaan, tetapi, dan lain sebagainya. Lalu, menggunakan istilah keilmuan. Kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi yaitu menggunakan istilah keilmuan yang memiliki beberapa contoh yaitu seperti degeneratif, mutualisme, simbiosis, karnivora, osteoporosis. Lalu yang keempatnya itu menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama lalu diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan. Yuk kita lihat contoh LHO yang sudah jadi. Kalian bisa mencontohnya loh. Nah, berikut contoh teks laporan hasil observasi mengenai lidah buaya. Kalian bisa membacanya ya.
Setelah menyimak materi, peserta didik diarahkan untuk melakukan latihan observasi atau pengamatan sesuai petunjuk yang diberikan. Peserta didik akan mencatat hasil pengamatan untuk dijadikan dasar dalam menyusun laporan observasi. Sekarang saatnya kalian membuat teks laporan hasil observasi sendiri. Pilih objek yang ingin diamati lalu tulis hasil pengamatannya. Latihan ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami cara melakukan observasi langsung serta menyusun laporan hasil observasi dengan tepat berdasarkan materi yang telah dipelajari. Mungkin sekian penjelasan dari produk yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.